Ibu. Untuk mengawali hari ini, saya akan menanyakan kabar Bapak Ibu terlebih dahulu. Nah, untuk agar lebih bersemangat lagi, Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya. Oke, beberapa sudah ada yang menyalakan kameranya ya. Yang lain saya tunggu untuk menyalakan kameranya dan memberikan simbol jempol agar kita lebih semangat lagi hari ini. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, eh, ya terima kasih Bapak Imam. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, saya minta untuk mengisi nama dan juga asal wilayah pada kolom komentar agar kita semua dapat lebih saling mengenal seperti itu. Oke, sudah banyak yang menyalakan kameranya ya. Oke, ada Bapak Suprapto dari Jogja. Wah, ada Bapak Haris Haryanto juga dari Pontianak. Selamat pagi Bapak. Oke, yang lainnya Bapak Ibu saya tunggu ada dari Bapak Imam Holik dari Jombang, Bapak Jatur dari Semarang, dari banyak daerah ya. Oke, oke apa kabar nih Bapak Ibu? Hari Sabtu ya, pagi-pagi udah webinar gitu. Boleh, boleh Bapak Imam, apa kabar Bapak? Oh, bisa dinyalain Pak mikrofonnya? Bapak Imam Holik nih tadi dari mana ya? Oh, bisa. Oh iya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Asli mana Pak? Jombang ya Pak? Ya, saya di Jombang aslinya Bojonegoro, kelahiran Bojonegoro. Bapak tahu acara webinar ini dari mana ya Pak? Ini saya ikut di Pendekar. Oh, pendekar. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, Saya nggak disapa, Mbak. siapa Pak? Oh, Bapak. Iya, halo Bapak. Bapak Yenefri Bahtiar. Bukan. Bapak Gus Sutopo. Oh iya Pak, maaf. Bapak Oh. dari mana Pak? Apa kabar? Nah, kabarnya baik saja, ini berjalan-jalan juga nih. Oh Saya iya. temannya Pak Yanefri itu, sama Oh, sama kakak kelasnya Pak Konsep Karnus itu. Saya temannya Pak Basit. oh iya Pak. Basit. Bapak sehat Pak? Sehat, Mas, Mbak, dan makannya banyak. Alhamdulillah. Nah, udah ya. Ya, terima kasih Bapak. Ini semua saya kenal semua ini. Yang nggak tahu kenapa yang nampil di sini saya kenal semua ini. Ya nggak apa-apa. Soalnya banyak pengalaman, Pak Tegun dikenal semua jadi. Ya, sudah tua Pak Iwan, saya. Pak Iwan itu bukan adik kelasnya Pak Tegun itu, Pak Iwan itu cucu kelasnya itu. Iya, cucu kelas. Itu Pak. Ya, saya dekat dengan Mas Basit, Abdul Basit ya. Ye, Pak Abdul Basit. Teman sebagerakan. Dari ceritanya sampean sudah saya kenal. Gitu. Ya, ini sebenarnya kan sudah. Ini Mbak Sri Darti Semarang ini juga saya kenal semua. Ini jadi semua kenal nih saya. Kalau ada namanya berarti saya kenal ini. Semua Terima ada kasih namanya. Pak. Ada Matur nama nuwun semua. sudah dikenal. Ya, semua sudah saya kenal ini. Berarti saya orang baik, Mbak. Tenang aja, Mbak. Alhamdulillah. Saya petani di Jogja. Itu kakak kelasnya Mas Yanefri ini. Dia 28, saya udah mbahnya jauh. Puluhan tahun di atasnya. Lebih tua gitu. Tapi gayanya gaya muda aja. Topinya bagus Pak, topinya Pak. Ya? Topinya bagus.
Oh Topi. ya, ini dari London Mas, baru pulang dari London Mas. Nengok cucu. Luar biasa. Cucu di sana ya. Mbak Aprilia, Aprilia ya. Iya, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:10, mari kita mulai acara hari ini dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin dalam acara webinar kesehatan hari ini dengan tema kegiatan mencegah dan mengobati diabetes, hipertensi, dan lainnya dengan algoritma Sang Pencipta yang diselenggarakan oleh Sehat Sepanjang Hayat bersama dengan Konsep Karnus pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 bersama saya, Iva, selaku MC yang akan memandu acara webinar ini dari pukul 10:10 sampai dengan selesai. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah menonton sebuah video. Oke, Bapak Ibu mohon ditunggu terlebih dahulu. Dalam banyak tawa tersimpan berbagai makna. Kesedihan pun bisa bersembunyi di baliknya. Kita telah lupa dengan apa yang disematkan oleh Sang Pencipta. Memupuk kelalaian berujung penderitaan. Bahkan ketika kamu bersembunyi, takdir akan menemukanmu. Setiap penciptaan pada aturan. Jadi ini yang harus kita pahami dulu untuk belajar Karnus supaya kita tidak tersesat. Tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada yang sia-sia. Kebaikan datang untuk mereka yang selalu bergerak. Konsep Karnus hadir sebagai metode untuk memahami dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia sesuai algoritma Sang Pencipta. Bersama konsep Karnus, kita mendapat ilmu kesehatan yang sesungguhnya. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Yanefri Bahtiar selaku moderator acara. Kepada Bapak Yanefri, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih Bapak dan Ibu kehadirannya pada pagi ini. Salam sehat semuanya. Kami sangat bersyukur nih karena juga pada pagi ini dalam hari libur dan kita isi kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah pagi ini Pak Iwan bin Widodo, beliau adalah alumni IPB, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknologi Pertanian. Insya Allah beliau akan berbagi-bagi ilmu dan pengalaman tentang kesehatan yang insya Allah akan sangat penting bagi kita semuanya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu semua, mungkin waktunya kita juga tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 jam saya kira efektifnya ya. Karena sekarang sudah pukul 10.18 dan kita akan close pertemuan ini sesuai jadwal yaitu pukul 11.30 karena di berbagai daerah mungkin sudah masuk zuhur.
Oleh karena itu kita akan maksimalkan nanti pemaparan beliau, Pak Iwan. Kemudian setelah itu mudah-mudahan ada waktu bagi kita untuk diskusi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali ini mengenal konsep Karmus, ini adalah satu temuan dari Pak Iwan Beni setelah beliau mengalami proses panjang dan sebuah kegalauan, gitu ya, sebuah kegalauan atau sebuah pertanyaan besar. Ada masalah kesehatan di masyarakat dunia dan di masyarakat Indonesia juga, ada masalah kesehatan yang kondisinya terus-menerus hinggap pada diri seseorang. Jadi artinya ketika seorang mengalami penyakit tertentu, maka penyakit itu seolah-olah akan menjadi penyakit seumur hidup. Namanya penyakit degeneratif. Nah, banyak turunannya. Insya Allah hari ini kita akan mendengar dari beliau apa itu penyakit degeneratif, kenapa muncul, dan apa solusinya. Nah, ini yang menjadi suatu pengalaman sangat berharga Bapak Ibu semuanya. Beruntung kita bisa bersama beliau pagi ini. Insya Allah beliau akan ceritakan secara singkat tentunya. Karena kalau untuk mengetahui secara komplit, lengkap, kita butuh Zoom lanjutan saya kira ya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, insya Allah nanti setelah mendengar konsep awal ini, konsep awal, akan tergambar di situ betapa pentingnya kesehatan dan betapa mudahnya sebetulnya menjaga kesehatan itu. Yang penting kita mengetahui prinsip-prinsip yang berlangsung, yang berlaku dalam tubuh kita. Beliau sebutnya algoritma sang pencipta. Jadi kita ikuti algoritma sang pencipta, kita ikuti aturan-aturan yang Allah sematkan dalam tubuh kita, dalam lambung, dalam darah, dalam ginjal, dan seterusnya, maka insya Allah tubuh itu akan mengikuti menjadi sehat sebagaimana seharusnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, insya Allah tidak berpanjang lebar, kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya tentunya kepada Pak Iwan Beni bersama kru beliau yang hari ini hadir lengkap ini dari Surabaya, dan juga terima kasih sebesar-besarnya teman-teman dari berbagai daerah, ya tadi ya dari Semarang, dari Payakumbuh, dari Aceh, dan ya alhamdulillah banyak sekali dari Kalimantan. Nah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita. Selengkapnya Pak Iwan lahir tentu saja di Surabaya ya. Beliau menemukan konsep Karmus ini tahun 2017. Ada pasti yang penasaran ya kalau belum pernah mendengar apa itu konsep Karmus atau baru kali ini mendengar konsep Karmus. Karmus itu adalah pendekar Nusantara. Jadi Karmus itu adalah singkatan dari pendekar Nusantara. Beliau ingin bercita-cita orang-orang Indonesia ini harus sehat semuanya. Itu cita-cita yang luar biasa dari Iwan. Nah, kita akan dengar kali ini dari beliau pada pagi ini secara ringkas. Mudah-mudahan cukup waktunya. Beliau juga pencipta ya robot Karmus namanya, yaitu sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi kesehatan dan memandu hidup sehat dengan robot Karmus. Bisa dari jauh ya dipantau dan bisa dari jauh diberikan saran-saran komentar supaya hidup sehat. Terutama bagi teman-teman yang sudah atau mengalami penyakit degeneratif, itu dengan robot Karmus ini bisa dipantau dari jauh. Beliau juga adalah anggota Komisi Penasihat Eksternal jurusan Teknologi Industri IPB. Baik Bapak Ibu semuanya, kita segera masuk kepada pemaparan dari Pak Iwan. Saya persilakan kepada beliau untuk waktu kurang barangkali 60 menit mungkin ya. Setelah itu mudah-mudahan kita punya waktu untuk diskusi. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Jan Nefri. Terima kasih sudah membuat Zoom pada pagi hari ini. Salam merdeka dulu Bapak Ibu. Kita sudah merdeka 78 tahun. Dan kita saat ini berusaha mengisi kemerdekaan kita. Tapi syaratnya adalah kita semua harus sehat. Karena negeri ini membutuhkan generasi yang sehat, sehingga dia akan cerdas dan kuat untuk melanjutkan misi pembangunan atau perjuangan dari para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan yang sekarang sudah kita rasakan. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Jadi minta slide dulu. Jadi kita hari ini kita membahas tentang
sudah merdeka dari diabetes, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya ya. Kita sudah merdeka, tapi apakah kita sudah merdeka di dalam diri kita masing-masing? Bukan kemerdekaan akibat penjajahan, tapi penyakit yang membuat kita tidak merdeka. Baik, kita mulai ya. Jadi yang pertama latar belakang, Bapak Ibu yang di forum ini sebagian sudah ikut kuliah Karnus, sebagian juga saya lihat ada yang belum ikut ya, mungkin ada yang belum mendengar. Jadi Zoom kali ini hanyalah overview dulu. Nanti Bapak Ibu yang ingin mendengar lebih lengkap bisa ikut kuliah Koso Karnus yang akan datang. Kemarin alhamdulillah kita sudah angkatan ke-12 2 minggu lalu ya di Sidoarjo. Jadi latar belakangnya adalah penyakit-penyakit ini belum bisa kita selesaikan hingga saat ini. Kemudian data-data dari BPJS juga ternyata kita juga sudah banyak menyisikan sebagian dana yang cukup besar bagi kesehatan saudara-saudara kita. Jadi nomor 1 dari jantung ya 8, sekian triliun, nomor 2 kanker, nomor 3 stroke ya. Kemudian ada kenaikan anggaran yang luar biasa yang harus kita bayarkan ke luar negeri karena mayoritas obat-obatan yang kita terima saat ini adalah sebagian besar adalah punya paten dari luar negeri. Jadi mau tidak mau kita akan beli bahan baku ke mereka semuanya. Jadi cukup fantastis dari 2016 ke 2019 naik 20%. Kemudian terakhir kemarin ada kematian akibat penyakit, kata Pak Menteri Kesehatan segini jumlahnya ya cukup besar juga. Dan ini yang terdata kalau dirupiahkan saya yakin lebih besar dari yang angka 2019. Saya ingin membuat Bapak Ibu berpikir sejenak. Kita coba flashback ke belakang pada tahun 60-an ya, kecepatan komputer komputer ini sangat lemot sekali, 536 MHz. Kemudian sekarang kita sudah punya handphone. Handphone kita jauh lebih canggih dibandingkan komputer zaman dahulu. Dalam genggaman kita ya, kecepatannya sangat cepat. Berarti sekarang kalau kita hitung sampai tahun 2022 dalam 62 tahun kita ada kemajuan 138 kali lipat. Kita flashback ke insulin ditemukan pada 11 Januari tahun 22. Dan sekarang insulin tetap menjadi primadona. Namun diabetes belum bisa disembuhkan. Artinya 100 tahun diabetes masih stagnan. Nah, Bapak Ibu, ini fakta di masyarakat ya, paradigma pengobatan saat ini. Penyakit degeneratif dan kanker tidak bisa disembuhkan, bahkan ada yang langsung apatis bahwa ini adalah keturunan dari orang tua saya, dari kakek saya, dan sebagainya. Sekarang banyak sekali berbagai macam diet ya, karena masyarakat itu buntu, mau bagaimana lagi. Kemudian ada berbagai macam metode pola makan, kemudian ya 4 sehat 5 sempurna, apakah bisa untuk pasien diabetes, komplikasinya dan sebagainya ya. Lahir banyak metode kesehatan, kemudian LDL, kolesterol jahat, lemak tidak cukup baik dan lain-lain. Yang terakhir banyak sekali dukun ya, kutip. Ya saya masih ingat dulu waktu di zaman saya sekolah itu ada ponari bawa batu ya, yang datang juga banyak sekali berbis-bis ya. Apakah mereka orang yang tanda kutip, kalau stigma kita kalau ke alternatif orang-orang yang nggak berpendidikan, enggak juga. Banyak semua kalangan, artinya semua kalangan ingin dapat jawaban kesehatan. Akhirnya secara segala apapun yang mereka lakukan sudah mereka tempuh, tapi masih belum memuaskan, mendapatkan jawaban kenapa saya sakit dan bagaimana solusinya. Sehingga sesuatu yang nggak masuk akal pun akan dijalani. Sekarang kita coba flashback. Saya ambil contoh pasien diabetes. Coba kita pada saat badan fit, jadi badan fit ini mungkin masih sehat ya, jadi usianya saya anggap aja usia baru lahir 0 sampai 30 tahun, badannya fit, TG-nya normal, asam urat pun normal, kolesterol pun normal, makan banyak pun oke, gula pun normal. Pada saat ini pankreas santai dan happy.
Maaf ini kepencet lagi. Jadi pankreas santai dan happy. Kemudian masuk ke prediabetes. Jadi kalau pada saat usia 0 sampai 30 tahun masih sehat, usia 31 sampai usia 40 tahun ya, nggak sadar kita ini. Masuk ke prediabetes. Badannya kurang fit, TG pun naik turun, asam urat pun naik turun, kolesterol naik turun. Tapi ingat Bapak Ibu, ini semua tidak serentak, gantian. Ya, paling gampang apa sih ya waktu prediabetes kita itu mulai mudah capek. Mungkin usia 31 kita mungkin harus pijat 3 bulan sekali, usia 35 mungkin 2 bulan sekali, usia 40 mungkin tiap hari minta pijat itu. Nah, tensi mulai abnormal, ya gula darah pun masih normal. Jadi pada saat prediabetes Bapak Ibu belum tentu gulanya naik, belum tentu. Tapi ada mulai ciri-ciri ini. Nah, pada saat ini Bapak Ibu pankreas lembur nggak digaji. Kemudian masuk ke diabetes Bapak Ibu. Usia tolak 41. Kan sekarang saya lihat banyak sekali pasien diabetes usia 40-an. 35 sampai 40 sudah cukup banyak sekarang Bapak Ibu. Nah, badan mulai kurus ya, TG, asam urat, kolesterol semuanya naik tinggi, tensi pun tinggi. Akhirnya cek gula darah pun tinggi. Mungkin di antara mungkin mulai 300 ya. Kemudian dicek HbA1c mungkin sudah di angka 8 ya. Maka pada saat ini Bapak Ibu sudah definitif Bapak Ibu divonis diabetes. Nah, pada kondisi pertama kali Bapak divonis diabetes ini pankreas sudah pensiun dini. Pada saat ini Bapak Ibu kalau pasti banyak pertanyaan nih dari teman-teman atau mungkin dari dokter yang menangani. Yang paling mudah tanya adalah apakah ada riwayat diabetes. Nah, jika Bapak Ibu menjawab iya, berarti sudah definitif akan terstigma bawaan itu adalah keturunan. Jika kita jawab tidak, ya mungkin yang lain. Makanya kalau banyak sekali bicara diabetes turunan, otomatis apakah Nabi Adam itu juga diabetes gitu. Jadi nggak mesti keturunan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana pengobatannya? Tolong diamati perjalanan ini. Jadi waktu masih sehat, ini pankreas santai dan happy. Waktu prediabetes, pankreas lembur nggak digaji. Waktu diabetes tipe 2, pertama kali divonis diabetes usia 41, ini pankreas pensiun dini. Amati di sini. Apa perbedaannya? Artinya, seiring pertambahan usia pada seseorang yang sakit diabetes ini, sejak dia belum sakit diabetes hingga vonis diabetes, pankreas ini mengalami suatu hal di mana dia harus memproduksi insulin lebih dari seharusnya. Ini poin pentingnya. Jadi pankreas memproduksi insulin lebih dari seharusnya. Contoh, misalkan waktu sehat ini, pankreas itu hanya mungkin bikin 10 insulin, itu aja cukup. Waktu prediabetes harus mulai bikin 10 sampai 100. Waktu diabetes harus lebih dari 100. Nah itu. Nah, jadi lebih dari 100. Pada waktu pankreas suruh bikin 100 insulin, di atas 100 insulin, tidak mampu. Maka gulanya akan tidak masuk dalam sel. Nanti kita akan simulasikan ya. Jadi poinnya begini. Yang penting kita pahami bahwa pada saat perjalanan pasien diabetes ini, pankreas seseorang itu harus dipaksa memproduksi insulin lebih dari seharusnya sampai suatu ketika itu pankreas tidak mampu lagi bikin yang diminta oleh tubuh. Nah itu. Nah sekarang bagaimana pengobatannya? Waktu berobat, obat yang Bapak Ibu konsumsi ya mau obat kimia atau herbal pun sama skemanya. Itu pankreas dipaksa, liver dihambat. Pankreas dipaksa untuk bikin lebih dari 100 insulin, padahal dia sudah nggak mampu sebenarnya, tapi dipaksa dia. Kemudian suruh diet macam-macam ya, kasih obat-obatan, TG dan sebagainya. Nah dari sinilah ini pankreas kerja rodi. Begitu kerja rodi, mulai nih pankreas sudah makin sengsara ya dan banyak metabolis sindrom terjadi. Akhirnya sampai satu ketika, setelah ini usia 41, di sini usia 50 tahun. Sampai ini ya, masuk ke sini. Sehingga pada saat ini, usia 50 tahun, pankreas sudah tidak mampu lagi, dipaksa lagi, tidak mampu lagi. Makanya pada saat ini Bapak Ibu, pasien ini
dikasih obat apapun tidak mempan, maka dia harus suntik insulin. Nah, berapa banyak insulinnya? Amati. Mereka yang pertama kali suntik insulin mungkin masih rendah, mungkin sekitar 5 unit per hari. Nanti lama-lama naik nih. Banyak pasien-pasien yang ditangani oleh tim dari Kosekanus ya, itu sudah di angka sekitar 50 unit per hari. Dan itu belum menyembuhkan semua problem yang ada. Makin banyak obat yang harus dikonsumsi. Nah, di sini Pak Ibu. Jadi kalau coba kita amati ini ya. Ini sel. Jadi ada aturan Sang Pencipta ini. Kalau sel dan kemudian ini adalah gula darah. Dalam darah Pak Ibu ya. Sel butuh makan, makanya gula. Tapi ada aturan. Begini aturannya. Sel boleh makan gula kalau dia menerima perintah dari insulin. Jadi insulin yang perintah ke sel mendengar, kemudian sel akan segera membuka pintunya sehingga gula ini akan masuk. Begitu gula masuk ke dalam sel, otomatis gula darah ini akan turun. Nah, gula akan dimakan sel. Untuk apa? Untuk ATP, untuk hidupnya sel itu, untuk energi sel. Nah, kalau pada pasien diabetes, berbeda Ibu. Amati ini ya. Nah, ada suatu sampah yang menutup telinganya sel. Sehingga insulin itu, pankreas bikin insulin sebanyak mungkin, dan lama-lama tidak dengar itu sel tersebut. Akhirnya gula itu numpuk, Ibu. Numpuk di dalam darah. Kemudian akhirnya sel ya lemes. Gula dalam darah akan naik tinggi, maka diabetes. Namun pengobatannya bukan mengatasi ini. Jadi pengobatan yang dilakukan itu tidak mengatasi plak ini. Bukan. Tapi justru pankreas ini dia dipaksa kerja, kemudian liver ini banyak dihambat juga, tidak boleh bikin gula. Tidak boleh mengeluarkan lemak dengan obat-obat penghambat kolesterol dan lemak dan sebagainya. Jadi ini makanya nggak pernah ada kesembuhan Bapak Ibu, karena problem utama tidak pernah diselesaikan. Nah, oleh karena itu dalam Kosekanus kita akan menyelesaikan hal itu. Dan perlu diketahui bahwa plak inilah juga akan menyebabkan selain diabetes juga hipertensi. Terjadi stroke juga dari sini juga Bapak Ibu. Jadi ini saling berkaitan. Kemudian nanti kita akan pelajari tentang bagaimana mekanisme plak. Yang jelas kronologi sebelum jadi plak ini ada pecahan lagi ya, Bu. Yaitu namanya keton radikal. Nah, radikal ini akan membuat apa? Kanker, Ibu. Jadi problemnya ini benar sama antara kanker, diabetes, hipertensi, stroke atau imun dan lain-lain itu ada satu pathway yang mirip, ada yang sama jurusannya. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan, jika kita bisa menyelesaikan penyebabnya ini, maka problem-problem kanker, diabetes, hipertensi dan semuanya itu akan selesai. Simple sebenarnya. Nah, nanti kita pelajari. Nah, untuk pelajari ini Bapak Ibu harus belajar. Yang paling gampang jadi kuliah Kosekanus. Nah, ini pertanyaan Bapak ya. Bapak Ibu mungkin bisa bertanya-tanya kenapa sudah minum obat kolesterol kok masih stroke dan lain-lain. Kenapa kok dikasih obat anti diabetes kok masih banyak ke insulin dependen. Kenapa kok pakai insulin kok dosisnya makin naik. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu akan berusaha sakit diabetes. Nah, big question dari ini, benarkah penyakit degeneratif kanker tidak ada obat penyembuhnya? Benarkah diabetes dan kanker adalah keturunan? Apakah langkah preventif yang dilakukan sudah tepat? Ini karena jawab. Saya punya harapan, Bapak Ibu. Harapan saya di sini. Jadi ada suatu janji bahwa Allah
tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obat penawarnya. Dan saya yakin banyak sekali dalil yang mengatakan hal itu. Ini adalah hope, harapan dari yang Sang Pencipta berikan kepada umat manusia, dan kita diminta untuk mencarinya. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya ilustrasi. Ini ada manusia, ada mobil. Kemudian keduanya ciptaan, Bapak Ibu. Kalau ciptaan berarti ada penciptanya. Kalau manusia dan alam semesta adalah Tuhan yang menciptakan. Nah, kalau mobil ya pabrik, Bapak Ibu. Sekarang amati, apakah mobil ini tidak punya aturan? Cara pakai, cara perawatan. Kalau begitu manusia, apakah nggak ada aturan? Kita beli mobil mahal-mahal pasti Bapak Ibu akan taat sama aturan. Nah, begitu kita punya anak, punya diri sendiri, kok kita nggak mau belajar aturan itu? Menyerahkan ke orang lain. Belum tentu orang lain paham, Bapak Ibu, tentang aturan tubuh manusia. Nah, pelanggaran dari aturan akan melahirkan problem hingga kematian. Nah, aturan itu saya namakan algoritma. Jadi setiap ciptaan disematkan aturan atau algoritma oleh sang penciptanya. Kalau mobil ya yang bikin pabrik, kalau manusia ya Tuhan. Dan alam semesta adalah Tuhan yang membuat algoritma, kita yang sebagai ciptaan. Jadi kita harus tahu diri bahwa saya ini ciptaan. Berarti saya tunduk sama aturan sang penciptanya. Nah, saya ngajak untuk kita berpikir pakai akal dan pikiran kita, karena kita adalah makhluk yang diberi akal yang berbeda dengan makhluk yang lain. Ayo kita membaca, kita iqra ya, berpikir, merenung, mengenal bahwa ada sang pencipta. Begitu paham ada sang pencipta, maka kita harus paham adanya aturan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan konsep Karnus? Konsep Karnus adalah suatu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma dari sang pencipta, mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Ini alam semesta, Bapak Ibu, sedemikian besarnya. Kita ini di sini, di satu planet bumi ini sekian planet dari satu planet dari sekian banyak planet di tata surya matahari kita, dan matahari adalah cuma satu bintang dari sekian miliar bintang ada di dalam alam semesta. Dan kita ada di galaksi Bima Sakti, dan berarti ternyata ada hanya satu galaksi berbanding dengan miliaran galaksi yang lain. Jadi bisa dibandingkan kita ini sangat kecil. Nah, oke, sekarang kita coba amati di sini jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta, makhluk mati dan makhluk hidup. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari antara makhluk mati dan makhluk hidup, kita akan sering sekali membuat garis pembatas. Kalau kita belajar mineral, ya mineral, ahli geologi ya. Kemudian makhluk hidup, ya kita belajar, ada orang ahli mikro, ada ahli tumbuhan, ada hewan, dan ada ahli tentang manusia. Jadi kita dikotak-kotakan semua, Bapak Ibu. Padahal kalau kita bicara manusia, kita harus paham tentang mulai mikroorganisme, mulai tumbuhan, hewan, bahkan ini harus paham, Bapak Ibu. Karena manusia adalah puncak dari semua ilmu tertinggi di alam semesta ini. Ciptaan yang paling sempurna. Otomatis kita harus paham tentang semua ilmu itu. Nah, supaya gampang untuk pelajarinya, Bapak Ibu, kita cek filosofinya saja. Amati ini. Kedua jenis makhluk itu, hidup dan mati, ini tersusun atas partikel yang paling kecil yang punya karakter-karakter yang sudah kita teliti oleh para ilmuwan yang ada, yaitu atom, Bapak Ibu. Ini atom. Semua makhluk ini tersusun atas atom. Nah, sini saya mati. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini di Quran. Apakah cuma pasangan cuma bakteri baik, bakteri buruk, virus dan sebagainya, wanita dan laki-laki, tanaman dikawinkan? Tidak juga, Bapak Ibu. Amati ini. Seluruh hukum tentang pasangan itu berlaku pada makhluk terkecil ini, penyusun materi, yaitu atom. Apa buktinya? Amati aja. Kita punya namanya hidrogen, H+. Ya, hidrogen punya 1 elektron. Kemudian oksigen ya, punya dia ada 6 salah ya, 2, 3, 4, 5, ada 6 gini, oksigen. Kalau mereka itu tidak dikasih sifat mencari pasangannya, maka tidak ada di H2O.
Jadi OH. Kenapa kok pada ada H2O? Karena hidrogen butuh pasangan elektron supaya apa? Masuk ke gas ideal ini. Oktet. Ya. Itu sifat pasangannya. Jadi penyusun kehidupan ini disetting oleh Sang Pencipta, dia harus mencari pasangannya. Kalau nggak ada, maka nggak ada kehidupan ini. Yang kedua, alam semesta dihitung dengan perhitungan yang sangat teliti. Bapak Ibu, bayangkan, Sang Pencipta menghitung setiap biji elektron yang dipasangkan pada setiap molekul atom yang lain. Sangat teliti, ya, Ibu. Bahkan elektron pun diteliti, dihitung sama Sang Pencipta. Belum lagi fotonnya, belum lagi panjang gelombang-gelombangnya itu, banyak sekali. Dan bagi orang mau berpikir. Jadi bagi orang berpikir yang bisa mempelajari konsep Canus ini. Kita bicara sel sekarang. Kalau bicara tentang sel, paling Bapak Ibu tahu molekul ini. Apa ini? Asetil-CoA. Harus tahu Bapak Ibu. Seperlu apa pengetahuan tentang asetil-CoA pada sel? Bayangkan Anda punya mobil, jika Anda tidak tahu tentang bagaimana pembakaran di mobil itu, maka Anda tidak layak untuk nyupir mobil. Itu aja. Karena asetil-CoA adalah suatu molekul yang sangat penting bagi pembakaran mitokondrianya sel. Kedua, minimal kita tahu tentang dinding sel, fosfolipid. Nah, ini molekulnya. Terakhir ya, minimal ini tahulah Krebs cycles. Minimal tahu ini. Kalau tidak tahu ini, kita sama aja seperti kita punya mobil atau buka bengkel, kita tidak tahu bagaimana proses pembakaran di mesin itu. Krebs cycles dan oksidatif fosforisasi itu adalah suatu skema pembakaran di dalam sel, dan setiap kehidupan butuh energi. Jika kehidupan nggak ada energi, maka dia akan mati. Sel pun akan mati. Sekarang begini, mungkinkah kita bisa memahami proses biokimia sel dan sistem tubuh ini tanpa didasari pemahaman tentang partikel kecil ciptaan Allah itu, yaitu atom? Bisa kita pelajari Krebs cycle ini dengan paham betul, tanpa Anda paham tentang apa itu atom, bagaimana konformasi atomnya, bagaimana cara ikatan dan sebagainya, apa ya filosofi Krebs cycle ini? Enggak, saya yakin Anda akan menghafalkan ini. Begitu menghafalkan, maka saya yakin tidak bisa menjawab kasus-kasus jika ada problem kesehatan. Kemudian kalau nggak paham tentang hal ini, apabila kita tidak paham, apakah kita bisa merawat atau mengobati tubuh ini? Tanyakan pada rumputnya bergoyang. Itu jawabannya. Kenapa penyakit-penyakit tidak pernah ada kesembuhan? Karena kita tidak mempelajari bahwa kalau kita bicara kesehatan, seolah itu nggak ada hubungannya dengan tabel periodik. Anda salah besar, Ibu. Seseorang yang belajar tentang kesehatan manusia, dia akan nyambung saat dia bicara tentang komputer, tentang binary, tentang mesin jet, tentang avionik, paham dia pasti. Karena semua itu ada di dalam tubuh manusia. Tapi syaratnya harus paham itu semua. Bahkan atom ini Bapak Ibu nggak cuma sekedar ikatan, Anda harus paham sampai ke subatomnya, tentang kuantum teori, harus paham di situ. Untuk melihat bagaimana keindahan Sang Pencipta memberikan hukum, sifat dan tabiat pada penyusun alam semesta ini, termasuk tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, setiap kehidupan butuh energi. Coba kita lihat gambar ini, Bapak Ibu. Manusia itu apa sih? Manusia adalah organisasi dari 60 hingga 100 triliun sel. Artinya, kita ini bisa bergerak, kita bisa hidup, bisa beraktivitas. Itu adalah akibat dari sel-sel itu hidup dan dia harmoni dalam menerima perintah dari otak kita dan dari jiwa kita. Kita mau kemana nih? Mau jalan, kaki kanan, kaki kiri melangkah. Itu dengan harmoni sekali. Orang gerak jalan itu melangkahnya bagus sekali karena semua sel harmoni. Untuk bisa bekerja, sel butuh energi. Butuh energi. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Kehidupan manusia, di alam manusia ini, manusia, sama sel ya, ini sel. Kita lihat. Mata uang adalah sama dengan pembawa energi. Kita lihat, mata uang manusia itu apa sih? Ya, uang, rupiah di negara kita. Kalau sel apa? ATP, adenosin trifosfat, itu mata uangnya. Nah, uang ini apa sih sebenarnya? Itu adalah mewakili kinerja Bapak Ibu.
Oh, seorang mencangkul di sawah dapat uang sekian. Oh, orang bekerja menanam padi, dikompilasi nanti, oh dapat uang sekian. Itu adalah sebagai tolak ukur kerja atau energi yang Anda keluarkan. Jadi materi sama dengan energi. Energi adalah materi. Itu hukum kekalahan massa energi itu pada Einstein. Dan memang betul terjadi, Ibu. Bapak Ibu pelajari tentang atom akan paham tentang ini. Jika Mbak paham tentang atom, maka ini akan dihafalkan dan hanya diimani saja. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Sekarang coba saya fokus ke manusia. Jadi manusia ini pelari ini hidup. Kenapa? Karena selnya itu hidup. Selnya itu bisa mengeluarkan energi. Jadi ini ada energi. Nah, kemudian di mana energi itu dibangkitkan? Di dalam sel. Jadi makanan nasi padang ini dimakan oleh pelari, kemudian nama pelari ini akan diproses dulu di pencernaannya dia, kemudian bahan makanan yang sudah bisa diproses jadi monomer itu akan dibawa ke dalam darah. Bagi yang gagal dicerna akan jadi feses. Kan gitu. Nah, kemudian dalam darah ini akan dibawa lagi ke mana? Ke dalam sel. Kemudian di sel di mana diapain? Dibakar. Di mana dia? Di mitokondria. Jadi panjang Bapak Ibu prosesnya ini. Nah, di mitokondria ini baru nanti ada ATP. Energi itu di situ. Ini rumusnya. Jadi manusia itu hidup apabila terjadi pembangkitan energi di seluruh selnya. Seluruh selnya, Bapak Ibu. Bukan cuma sel kaki saja. Seluruhnya. Jantung apalagi, dia yang memompa. Darah yang membawa makanan. Ya kan gitu kan. Sel kaki yang akan melangkahnya, tapi harus sinkron. Dikendalikan oleh sistem saraf. Itu sel pula, sel saraf. Gitu kan. Nah, kalau saya bandingkan mobil begini. Ini bandingannya. Bayangkan. Ini mobil rally. Ini Lancia Revolution 9 kalau salah. Banyak punya satu mesin. Lah pelari ini punya berapa? 100 triliun Bapak Ibu. Mesin. Nah, di dalam mesin mobil ini ada ruang bakar. Ini ruang bakarnya. Saya yakin semua orang tahu bahwa pembakaran mesin mobil ini terjadi di dalam ini, ruang bakar ini. Nah, sekarang kita cek di mana ruang bakarnya sel di mitokondria. Ini mitokondria. Jadi ruang bakarnya kalau di mesin itu adalah ini ya, piston. Kalau di sel namanya mitokondria. Reaksinya sama Bapak Ibu. Ini reaksinya nih, hasilnya nih. CO2, H2O energi. Di mesin mobil pun sama, CO2, H2O energi. Sama. Nah, coba kita naik ke atas sekarang. Mesin mobil ini membutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan oleh mesin mobil ini adalah bensin yang dikabutkan. Kabut bensin. Yang dibutuhkan mitokondria itu apa? Asetil-CoA. Bukan nasi, oh Ibu. Kalau saya bicara mobil, bukan minyak bumi. Itu ya. Jadi kalau kita runut lagi ke atas, pada saat mesin mobil ini menerima bahan bakar dari tangki, dia masih dalam bentuk bahan bakar, diterima oleh mesin ini, kemudian dikabutkan, baru dibakar di piston. Demikian juga ini. Sel menerima makanan dari darah, masuk dalam sel. Apa makanannya? Ya, gula, glukosa, apalagi asam lemak. Ini dua yang pokok. Lainnya keton, ya. Kalau yang bantuan, yang lainnya keton, itu terpaksa. Yang ketiga adalah asam amino, terpaksa ini. Nah, glukosa, asam lemak, keton, asam amino dari mana? Darah dari pencernaan ini, Bapak Ibu. Nah, dari mana bensin mobil ini? Dari Pertamina. Pertamina dari mana? Dapat dari tambang. Pencernaan ini dari mana makanan? Dari nasi padang ini. Jadi kelasnya nasi padang ini di piring kita itu sama dengan kelasnya tambang minyak bumi, Bapak Ibu, minyak mentah. Kelasnya pencernaan ini adalah Pertamina ini kelasnya, Bapak Ibu. Jadi bayangkan, jika alur pergerakan raca massa ini Bapak Ibu cut
di salah satu contoh. Ada minyak mentah ini, banyak minyak mentah, tapi nggak ada Pertamina. Terus Bapak Ibu langsung masukkan minyak mentah ke tangki. Jadi nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Atau begini, di dalam mesin ini nozzle-nya rusak, nggak ada nozzle. Bapak Ibu masukkan aja bensin ke dalam ruang bakar, langsung digelontor. Ya nggak hidup, Bapak Ibu. Sama juga. Jadi apabila kita, pada manusia pun sama. Apabila nasi Padang ini ya banyak ini makanannya lengkap, lauk pauknya ada dan sebagainya, masuk ke pencernaan kita. Jika pencernaan ini gagal mengolah, maka akan banyak feses. Kemudian yang masuk dalam darah sedikit, tidak banyak. Bagaimana masuk dalam sel? Nggak banyak. Terus bagaimana dibakar di mitokondria? Juga tidak banyak, bahkan nggak ada. Akhirnya apa? Ya nggak bisa lari, bahkan sakit. Nah, hal yang sama pada mobil juga sama, Ibu. Jika mesin mobil ini nggak jalan, nggak ada pembakaran, nggak ada gunanya kita bicara tentang AC, tentang audio, nggak ada gunanya karena power plant-nya dari sini. Demikian juga di tubuh kita nggak ada gunanya kita bicara tentang kecerdasan, kesehatan. Ya, kalau power plant-nya mitokondria ini nggak aktif, ya bagaimana dia bisa hidup? Nah, ini aja poin penting yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Nah, jadi energi adalah hal paling dasar dari adanya kehidupan. Bahkan makhluk mati seperti mesin akan dikatakan hidup apabila terjadi proses pembangkitan energi. Energi sangat penting, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya punya quote, manusia yang sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Nah, sekarang kita coba, makanan sehat itu apa sih? Ini makanan kita ini. Makanan di piring. Jadi makanan nih. Makanan manusia. Apakah sama dengan makanan sel? Ini makanan sel. Apakah sama? Amati. Karbohidrat, nasi kita, kentang kita. Sel maunya apa? Glukosa. Lauk pauk, protein. Sel maunya apa? Asam amino. Lemak, sel maunya apa? Asam lemak di sini. Vitamin dan mineral, sel maunya apa? Ion. Sekarang dari mulai makanan hingga sel, ini ada jarak, Bapak Ibu, yang misalkan yaitu darah. Nah, ini darah ini misalkan. Sekarang mati sekarang. Sebelum masuk dalam sel, berarti makanan ini harus bisa diserap oleh darah. Berarti ada konverter dong. Siapa konverternya? Ini, lambung ini. Jadi karbohidrat ini bisa dibawa menuju sel asal darah itu, saya tulis dulu ya. Jadi karbohidrat bisa diterima oleh sel asal karbohidrat ini bisa dirubah dulu menjadi glukosa. Nah ini, glukosa dulu. Kalau karbohidrat tidak bisa jadi glukosa, maka jadi feses. Oke. Protein bisa dibawa oleh darah kalau dia jadi asam amino. Jadi seret dulu ke sini, asam amino. Baru masuk dalam darah. Kalau gagal dipecah di lambung, maka jadi feses. Dibuang jadi feses. Amati yang ketiga, lemak. Lemak beda, Bapak Ibu. Lemak ini masuk pencernaan, langsung masuk ke dalam darah. Nah, dalam darah ini tetap lemak dia. Tapi ingat, sel maunya apa? Asam lemak. Waktu protein jadi asam amino. Sel maunya apa? Asam amino, sama. Yang beda hanya di asam lemak. Target kita adalah makanan ini dibawa ke dalam sel. Bagaimana makanan ini sampai ke dalam sel. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, amati di sini. Apabila ada problem darah gagal atau terhambat menuju sel, maka akan terjadi sumbatan. Ini yang paling penting. Dan sel akan turun performanya karena dengan makanan. Sekarang amati. Di dalam darah sudah ada glukosa. Oke, aman. Asam amino aman. Tapi amati lemak ini.
Jadi pemecahan lemak itu terjadinya bukan di lambung atau di usus, tapi di dalam darah. Jadi lemak itu dipecah menjadi asam lemak, itu terjadinya di mana? Di dalam darah. Kalau ini gagal, maka jadi plak. Dan jadi apa? Hipertensi dan lain-lain. Nanti kita gambarkan ya. Amatin aja. Nah, satu-satunya nutrisi berbentuk polimer dalam darah adalah lemak atau TG. Apabila tubuh gagal memecahnya, maka Bapak Ibu akan berjabat tangan dengan berbagai macam penyakit degeneratif. Jadi, kalau saya gambarkan lagi, nasi jadi glukosa, daging jadi asam amino, minyak jadi asam lemak. Ini di mata sel. Dan yang mecah adalah lambung. Nah, sekarang saya mati sekarang gitu. Kenapa kok saya kupas di lambung? Karena lambung itu pada saat sakit kita sering membuat stigma bahwa asam lambung itu jahat. Akhirnya apa? Marak di masyarakat itu, begitu sakit lambung maka akan dikasih obat-obat penetral asam lambung. Bahkan lambung tidak boleh mengeluarkan asam lambung dengan PPI dan sebagainya. Nah, dengan adanya obat-obat yang membuat asam lambung itu netral, maka organ lambung tidak bisa bekerja lagi dengan sempurna. Jadi di sini saya buat penyakit MAH sampai ini tidak diobati. Ini dialami banyak orang, Bapak Ibu. Sakit MAH usia mungkin 12 tahun, anak-anak 17 tahun, remaja sakit MAH. Dikasih obat MAH terus, dikasih obat-obat penetral asam lambung, dikasih obat PPI. Maka nanti usia 30 tahun dia diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Bahkan kanker. Enggak terasa itu. Belum dari makanan loh ya. Saya hanya bicara di sini dulu. Nanti makanan ada ilmunya, ilmu tentang makanan manusia. Jadi kita komprehensif pelajarinya. Nah, obat-obat MAH itu adalah obat-obat yang menetralkan asam lambung. Seperti alumni hidroksida, magnesium hidroksida aja basal sifatnya di sini. Nah, sekarang banyak sekali orang banyak orang ngomong di sosial media, tubuh ini asam, maka dia harus dibasahkan, maka dia minumlah basah mulai sodium bikarbonat dan lain-lain. Itu ya aneh, Bapak Ibu. Itu melanggar aturan Sang Pencipta, itu bunuh diri itu namanya. Nah, faktor organ lambung terbuat dari kolagen tipe 3. Memang dia didesain oleh Sang Pencipta sebagai bioreaktor untuk memecah makanan di piring menjadi makanan yang bisa dibawa oleh darah dulu, kemudian dibawa ke dalam sel, ya kan? Dan Sang Pencipta sudah men-setting bahwa untuk memecah makanan manusia itu, Allah itu sudah membuat skema harus dipecah dengan asam dulu. Asamnya HCl, bukan yang lain. Kenapa HCl? Ya kuat, Ibu. H plus Cl itu kuat sekali dibanding H2SO4. Kuat HCl. Dalam 4 jam harus bisa memecah makanan tadi, terutama protein ya. Dan lambung ini memang didesain oleh Allah itu tahan asam. Kalau dia sampai sakit berarti ada luka di situ, ada skema yang nggak jalan di situ. Kita punya tangki saja, Bapak Ibu. Jika kita salah operasional, bisa rusak tangki asam itu. Jika nggak dirawat secara berkala, itu bisa jebol tangki asam itu meskipun dia kuat asam desainnya. Saya punya banyak tangki di pabrik saya di kolagen. Itu punya safe life itu. Harus dirawat itu, Ibu. Bukan malah dinetralkan. Kalau saya netralkan ya nggak jadi di proses pabrik saya. Nah, jika pihak lambung itu dinetralkan, maka makanan tidak akan dipecah sempurna. Jangka panjang ya akan sakit banyak hal karena secara kelaparan. Jadi kalau pihak lambungnya ini 2-3 ya, 1-2-3 ya, dia itu tergantung makanannya apa nanti. Dinetralkan karena luka lambung memang enak. Itu netral enak, tapi ingat makanan yang dimakan tidak dicerna. Tidak diproses menjadi makanan sel, dibuang jadi feses. Yang gemuk nanti adalah bakteri di septic tank. Nah, ini misalnya di makanan yang enak-enak ini ya, mampunya netral, maka ini semua akan turun konversinya, dibuang jadi feses semua. Terus gimana sel-sel ini? Kelaparan, Ibu. Dia mati, ya, Ibu, jangka panjang. Maka silakan pilih diabetes, hipertensi, stroke, saraf kejepit,
COVID dan lain-lain. Dulu ada COVID ya. Sekarang alhamdulillah COVID sudah nggak ada. Nah, jadi apa jenis penyakitnya? Ini Bapak Ibu. Ini yang membuat kita ini rugi di BPJS. Bukan cuma rugi duitnya Bapak Ibu, tapi adalah anak bangsa ini banyak yang sakit sehingga mereka tidak mampu lagi untuk mengolah kekayaan negeri ini. Lama-lama apa? Dikasihkan orang lain, nggak mampu kita bikin. Nggak mampu untuk mencangkul sawah, nggak mampu bertanam, nggak mampu. Akhirnya kita impor semuanya. Jadi manusianya yang rusak ini. Kalau nggak diputus, nanti lahir generasi-generasi yang lemah semua. Apalagi sekarang, Bapak Ibu. Kalau orang tua nggak pahami tentang algoritma ini, bahaya. Kita seperti pengkhianat bagi pengorbanan para pahlawan negeri kita. Disuruh ngisi aja nggak bisa. Nggak suruh bawa bedil sama bambu runcing. Kita untuk ngisi aja nggak bisa. Alangkah sedihnya ini. Kalau para pahlawan tahu ya sedih sekali mereka. Nah, sekarang gini. Saya sedikit saintifik sekarang, sedikit agak ilmiah ya. Nah, Ibu, ini adalah molekul trigliserid. Jadi kalau kita bicara tentang suatu senyawa, itu punya bentuk. Ibu. Bentuknya sama. Bentuk itu karakter fisik. Trigliserid. Apa sih itu? Yaitu suatu senyawa, satu molekul, dia polimer yang dibentuk dari 3 asam lemak. Ini asam lemaknya. Asam lemak 1, asam lemak 2, asam lemak 3, yang diikat oleh suatu senyawa alkohol lantai panjang, yaitu namanya gliserol. Ini gliserol. Jadi, gliserol dan 3 asam lemak. Inilah namanya trigliserid. Itu lemak kita, mau lemak zaitun lah, mau lemak kambing, lemak sapi, lemak ikan, salmon, sama saja. Tapi ingat, sel kita tidak bisa makan ini. Tidak bisa makan ini. Dan senyawa ini tidak dipecah di lambung kita, tidak dipecah di pencernaan kita. Tapi dia akan dibungkus lagi dalam bentuk trigliserid. Seperti ini molekulnya, masuk ke dalam darah kita. Dan sel kita tidak bisa makan ini. Sel kita maunya dipotong dulu. Dipotong di sini, dipotong di sini, dipotong di sini. Tepat di depan sel. Jadi pemotongannya trigliserid itu, saya lagi, pemotongan trigliserid itu terjadi di dalam darah, tepat di depan hidungnya sel tubuh kita. Di dalam darah. Siapa yang pecah? Lipase. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana jika lipase nggak ada? Nggak jadi pecah. Ibu. Kenapa nggak ada? Karena orang ini pertama bisa jadi kurang makan protein. Yang kedua, lambungnya netral, Bapak Ibu. Begitu lambung netral, Bapak Ibu, maka protein, jadi protein itu tidak bisa dipecah jadi asam amino. Sedangkan enzim-enzim ini terbuat dari asam amino. Ya, otomatis sudah. Saya makan tempe rebus, itu ada TG-nya loh. Saya makan. Begitu lambung saya kena obat mah, maka minyak tempe itu masuk ke dalam darah saya. Tapi protein tempe tidak dipecah jadi asam amino, sehingga dia dibuang jadi feses. Lama-lama tidak terjadi namanya ketidakseimbangan. Sehingga terlalu banyak minyak, lemak, asam amino nggak ada. Sehingga asam amino nggak ada, otomatis lipase nggak dibuat. Begitu lipase nggak dibuat, apa terjadi? Terjadilah plak ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bicara, kenapa plak terjadi? Sekarang ini, Bapak Ibu. Amati gambar ini. Bapak Ibu, darah kita ini unik. Darah kita itu adalah satu transportan, pembawa. Yang dibawa itu 2 jenis. Yang pertama adalah bahan bakar. Apa aja namanya? Glukosa, asam amino ya, sama lemak. Itu bahan bakar. Keton, bahan bakar. Satu lagi pembakar. Pada tempat yang sama. Jadi bayangkan, kalau mobil itu satu pipa itu isinya bensin plus oksigen. Kira-kira kebakar enggak? Pasti kebakar, Ibu. Makanya mobil itu ketemunya bensin dan oksigen itu di dekat piston. Tapi manusia tidak. Allah membuat skema yang berbeda. Darah dan bahan bakar itu, darah bawa oksigen,
dan membawa bahan bakarnya. Otomatis butuh kecepatan. Jangan sampai bahan bakar lemak ini terbakar dalam darah. Ini poinnya. Kalau sampai terbakar, silakan Ibu. Jadi pada saat oksigen ini dalam darah ketemu lemak, lemak ini nggak lama sekali muter-muter dalam darah. Kenapa? Karena lemak itu gagal dipecah menjadi asam lemak. Kenapa? Nggak ada lipasenya tadi. Itu paling gampang. Itu nggak ada lipase, maka dia muter-muter aja itu, muter-muter aja. Lemak dalam darah saya itu ternyata lemak dari ikan atau ayam yang saya makan bulan lalu. Wah, luar biasa, Ibu. Tengi, oh Ibu, rusak dia. Jadi sama inisiator oksidatif, maka dia akan menjadi O2 radikal. O2 radikal ketemu sama H2O. Darah ada airnya, Ibu. Maka menjadi 2H2O. 2H2O2. Dan ini akan pecah menjadi OH radikal. OH radikal ini akan menghajar lemak. Nah, pada saat lemak, jadi gini, pada saat OH radikal tadi menghajar lemak, maka dia akan ada luka inflamasi di dalam pembuluh darah. Dan hukum Sang Pencipta pada tubuh manusia, begitu ada inflamasi dalam pembuluh darah, dalam darah kita ada inflamasi, akan mengenai namanya epitel pembuluh darah, maka akan dimakan makrofag. Jadi makrofag ini akan memakan lemak yang teroksidasi, sehingga dia akan membentuk plak. Kenapa bentuk plak? Karena makrofag tidak diberi oleh Sang Pencipta suatu mekanisme untuk memecah lemak tadi. Sehingga dia lama-lama dia besar badannya dan dia akan mengendap dalam pembuluh darah membentuk plak ini. Dan kemudian pecahan lemak yang dipecah oleh radikal oksigen tadi akan menjadi namanya radikal bebas, dan ini bentuknya keton. Ini akan masuk ke dalam sel. Sehingga lahirlah merusak DNA, dan mulai dari translasi, transkripsi dan sebagainya terjadilah sel-sel kanker, tumor dan lain-lain. Jadi kalau saya gambarkan begini ya Ibu. Ini fatty acid, ini adalah trigliserid. Ini TG. TG itu dalam darah. Itu hukumnya begitu. Tapi TG ini dibungkus dalam suatu lipoprotein. Di situ dia bentuknya. Nah, kemudian ini adalah hemoglobin, HB. Hemoglobin ya, Ibu saya yakin familiar dengan hemoglobin. Amatin nih, ada oksigen nih. Nah, oke. Kita lanjutin. Ada inisiator nih. Apa inisiator tuh? Itu suatu grup yang mendonorkan elektron. Apa contohnya? Contoh Fe radikal, Fe2+, menjadi Fe3+. Jadi elektronnya ke sini. Nah, jadilah oksigen radikal nanti. Nah, ini akan lepas ketemu air H2O. Lepas dia, akhirnya menjadi 2H2O2 menjadi OH radikal. 2 OH radikal nanti. Ini poinnya. Nah, sekarang dia ketemu sama ini. Bapak Ibu suka minyak yang kebetulan tidak bisa dipecah dalam darah Anda, itu lemak-lemak unsaturated, lemak-lemak yang punya double bond atau lemak tidak jenuh. Ini paling mudah ini, Ibu. Begitu lemak tidak jenuh ini ketemu OH radikal, maka jadilah lipid radikal plus H2O. Nah, ini udah nggak radikal lagi. Amati ini. Lipid radikal ini bisa membuat struktur resonansi. Kemudian lanjut. Karena darah kita juga bawa oksigen, maka saya udah ke sini ya. Lipid radikal ini ketemu oksigen menjadi lipid peroksil radikal. Jadi oksigennya ini ke sini. Nah, nih. Jadi radikal sini. O2 begini ya. Kalau radikal begini. O radikal. Ketambahan elektron 1 dia. Jadi makanya ini langsung dempet begini. Kemudian Bapak Ibu,
lipid radikal ini akan menghajar lagi, saya pindah ke sini ya, molekul minyak yang lain. Bapak Ibu, dalam 10 mili ya, 10 mililiter aja, 10 mililiter trigliserid, ini berapa banyak sih molekulnya? Banyak Bapak Ibu. Gampang hitungannya. Jadi gampang gini. Berat molekul TG sekitar 900 lah. Ini saya anggap 10 gram ya. 10 gram. Jadi 10 dibagi 900. Nah, ketemu mol. Berapa dia? Bentar, saya tak hitung dulu. Jadi 10 dibagi 900. Kalkulator. 10 dibagi 900. Nah, sebesar 0,01 ya, 10 gram ya. Ini Bapak Ibu kalikan dalam ini tadi. 1 mol itu berisi sekitar kali 10, 6,2 kali 10 pangkat 23. Ini kalikan aja. Berapa banyak molekulnya? Itu cuma 10 gram. Nanti 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 biji. Ini kalikan. Dikalikan ya. Jadi jika ada satu TG yang kena, maka dia akan menghajar yang lainnya. Dan itu tidak berhenti ya Ibu. Tidak berhenti dia. Jadi akan lahirlah, itu dia menghajar yang baru, dapatlah lipid radikal lagi, kemudian lipid radikal. Kemudian ini yang menghajar lagi yang baru, terus begitu. Sehingga akan ada hasil akhir yang banyak, lipid hidrosil radikal. Lipid hidrosil radikal inilah yang akan membuat kanker, karena dia keton bentuknya. Ini akan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian saya gambarkan di sini. Begitu dia terbakar oleh oksigen dalam darah kita, maka ada luka, ada makrofag ya, ada makrofag memakan, dan makrofag ini akan jadi foam cell, jadi plak. Ya, maka begitu ini terjadi, maka ini akan penuh dengan plak ini. Maka Anda akan hipertensi, akan diabetes karena plak ini yang menutupin telinganya sel dari insulin. Diabetes Anda. Begitu masuk ke dalam sel saraf, Anda kan apa namanya? Apa itu keringin ya? Kebas dan macam-macam. Masuk ke sel otak, bisa stroke dan lain-lain. Itu belum selesai, Ibu. Ini kan hanya masalah di plaknya. Bagaimana kalau masalah ininya? Hasil pemecahan dari radikal itu. Dia akan masuk ke dalam sel, Ibu, dan dia akan menghajar DNA. Maka Anda akan sakit sel abnormal, mau kanker, mau tumor, sama. Di dalam kajian kanker itu mau tumor apapun, kanker apapun, ya sama, Ibu. Hanya beda tempatnya saja. Jadi kalau saya gambarkan begini problemnya, Bapak Ibu. Jadi petanya nih, lemak ini harus betul-betul kita pahami. Bahwa untuk memecah lemak itu membutuhkan asam amino untuk bikin lipase. Asam amino dari mana? Dari protein di lauk pauk kita yang dipecah oleh asam lambung. Jadi asam lambung itu kalau itu netral atau kita turunkan atau pH-nya kita naikkan ya menuju netral, maka cilaka, Bapak Ibu. Yang kedua, lemaknya ini jangan sampai lemak yang dimodifikasi. Pilihlah makanan lemak yang baik. Apa lemak yang baik? Ya lemak yang enggak dihidrogenasi. Lemak yang tidak terjadi reaksi melat, lemak yang tidak terjadi reaksi polimerisasi. Pada margarin misalkan, itu jangan dimakan karena tidak bisa dipecah itu. Pada creamer. Sekarang ada santan kasih creamer. Lebih baik Anda beli santan aja, jangan pakai santan creamer. Kalau Anda bilang santan itu kolesterol, kata siapa? Santan itu non kolesterol, Bapak Ibu. Santan itu non kolesterol. Kolesterol itu hanya ada di hewan. Santan bukan dari hewan. Santan itu fitosterol dan itu rendah. Jangan khawatir. Jika Anda pelajari tentang konsep karnus, pelajari algoritma tentang kolesterol, Anda nggak akan takut sama kolesterol. Anda butuh kolesterol, Bapak Ibu. Anda menjelekkan kolesterol, buktinya sampai sekarang nggak sembuh-sembuh diabetes. Ya. Nah, begitu lemak ini terbakar oleh oksigen, ya, oleh inisiator ini, ada plak, ada makrofag makan, jadi plak. Nah, plak ini jadi arteriosklerosis, hipertensi, stroke, PCOK, masalah ginjal. Kemudian plak ini juga nutupin reseptor insulin, maka diabetes, Bapak Ibu. Ini semua masalahnya.
Nah, begitu pecahan radikal ini masuk ke dalam sel, gagal dinetralkan, maka akan masuk ke ini, Bapak Ibu. Bayangkan. Silakan Bapak Ibu renungkan di sini. Banyak hal yang harus Anda pelajari. Ini hanya garis besarnya saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut Tadarus 2 hari itu untuk memahami ini. Itu baru awal. Tapi wajib udah pahami. Karena kita masih hidup di dunia. Nanti kalau di akhirat beda lagi algoritmanya. Karena di dunia Anda harus pelajari. Kita beli mobil aja, beli handphone aja, kita mati-matian baca kok. Baca bukunya. Kita pahami dia. Tidak mungkin saya punya Android, saya pakai iPhone. Masa Android pakai cara iPhone? Tidak bisa. Jadi tubuh itu sudah punya algoritma, Bapak Ibu. Jangan dipaksakan pendapat kita. Semua harus terukur, dan itu bisa Anda pelajari kok. Tapi syaratnya harus paham. Dari mulai yang prinsipal sekali, atom. Harus paham. Jika Anda nggak paham atom, Anda akan menghafalkan saja. Tapi jika Anda paham atom, insya Allah mudah pelajari manusia itu. Sangat-sangat otomatis. Nah ini, Ibu. Tapi sangat sayangkan, skema pengobatan sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan problem utama. Bahkan cenderung menambah masalah dan menimbulkan berbagai macam komplikasi dan membuat pemahaman yang aneh-aneh. Contoh, LDL kolesterol jahat. Banyak orang suruh minum minyak, ya, minyak WCO lah, zaitun dan sebagainya. Tapi tidak ngerti cara metabolisme minyak. Anda harus paham itu, Ibu. Kemudian banyak orang yang karena demi rasa, demi tekstur, Anda rubah itu struktur minyak itu. Padahal setiap makanan yang masuk di kita ini, itu harus konsekuensinya harus bisa memasuki algoritma yang tadi, bisa dipecah di pencernaan, kemudian masuk dalam dipecah lagi, masuk dalam sel, lagi di mitokondria. Asam lambung jahat dan lain-lain, banyak sekali. Nah, bagaimana solusinya? Di kami jelas, perbaiki metabolisme tubuh sampai ke tingkat sel. Sel butuh makan, dia butuh asupan. Apa pertama kali yang kita lakukan? Perbaiki dulu sistem pencernaan dulu, Bapak Ibu. Lambung harus asam, jika saya sakit emah, sakit GERD, dan lain-lain lah sudah. Berarti itu ada masalah di lambung Anda, dindingmu tipis. Terus bagaimana? Bangun dia. Bangun dia. Bangun dengan apa? Lapisi dulu. Senyawa itu lapisi dengan pati resisten. Dan kolagen tipe 3. Jadi kita punya suatu senyawa, pati yang kita gulung. Jadi pati kan panjang loh ya. Begini pati itu. Sama beras sih, panjang. Nah, sama saya itu saya gulung kayak benang bola. Akhirnya bentuk bulat-bulatan. Kalau bentuk bulat-bulatan, itu kalau kena asam lambung, dia tidak mudah pecah. Dia butuh waktu 4 jam untuk pecah. Memang tidak saya buat pati ini untuk dimakan, enggak. Untuk melapisi lambung. Yang kedua, di dalam pati ini kami senyawakan dengan kolagen tipe 3. Nah, begitu dia krek masuk bentuk semacam glicoprotein ya, maka dia bisa nempel di luka-luka lambung itu. Maka dia bisa menempel ke lambung dan dia akan menambal, membangun lambung Anda. Nah, hindari obat-obat mah. Obat-obat penetasan lambung, hindari itu. Dengan cara apa? Semua di mana nih? Pati ini dan kolagen di mana? Kami bikin namanya agi sereal. Dan ini memang harus dibikin, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa bikin sendiri. Sulit bikin ini. Pertama, Bapak harus punya pabrik kolagen dulu. Nah, pabrik kolagen pertama dan only one Asia Tenggara itu saya yang punya. Nggak ada pabrik kolagen dari tulang sapi di tropis, nggak ada. Karena perbedaan cara produksinya. Ini yang novelties yang kami temukan. Sehingga kita bisa membuat kolagen yang spesifik yang bisa digunakan. Dan itu butuh pabrik, Ibu. Ibu nggak bisa makan ceker, nggak bisa. Berapa banyak orang makan ceker sama makan pisang? Apakah dia bisa membuat obat lambung itu? Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa itu. Memang butuh teknologi di situ. Yang kedua, makanlah makan banyak lauk dan bervariasi. Dan dimakan sebelum kenyang. Ini kami satu nanti. Yang ketiga, lindungi nutrisi sel yang diangkut oleh darah dari risiko oksidasi dengan ikatan kompleks dan antioksidan di algati. Nah, Bapak Ibu, masih ingat tadi? Masih ingat ini? Masih ingat ini namanya inisiator oksidatif? Inilah yang harus Anda amankan, Bapak Ibu. Dalam zaman sekarang, Bapak Ibu tidak bisa menghindar dari namanya asap knalpot, dari pewarna makanan. Tidak bisa menghindar. Anda makan di restoran, dia pasti pakai penyedap. Nggak bisa menghindar, Ibu.
Bagaimana Anda bisa menangkap ini, Bapak Ibu? Anda butuh ligand kompleks, dan itu yang saya temukan di situ. Ligand kompleks dia menangkap inisiator oksidatif ini, sehingga kalau ini nggak ada, maka lemak ini tidak mudah terbakar jadi plak, tidak mudah terbakar. Kemudian hasil yang jadi terlanjur dari target ini dinetralkan oleh ligand kompleks plus gugus antioksidannya. Jadi kita tangkap dua-duanya. Ini kita tangkap, ini pun kita tangkap, kemudian lemaknya tidak terbakar. Nah, lemak ini akan diselesaikan dengan ag sereal yang lambungnya itu ditutupin, diperbaiki lagi lambungnya. Beres ya, Ibu. Nah, yang kedua, konsumsilah makanan manusia. Bapak Ibu, ini ada ilmunya. Makanan-makanan yang bisa dicerna oleh sistem tubuh kita hingga masuk mitokondria. Jadi pertama contoh, kalau masak telur jangan di dadar. Loh kenapa? Ada hukumnya, Bapak Ibu. Telur itu ada dua senyawa penting. Satu albumin di dalam kulit telur, yang kedua grup kolesterol di kulit telur. Kolesterol itu dia dan lemak itu butuh senyawa prekursor, yaitu biotin, untuk merubah karboksilasi, ya kita bicara tentang biokimia nanti itu, membuat bagaimana lemak tadi atau kolesterol tadi itu bisa dikasih senyawa karboksilasi. Jadi karboksilasi itu C ya, CO itu, COO. Jadi kita bisa nambahkan gugus karboksilat sehingga mudah dibakar menjadi asetil-CoA nantinya. Itu butuh biotin. Itu ada di kuning telur. Kalau Anda campurkan kuning dan putih itu campur, klek aja, simpel aja ini, maka makanan telur ini sudah kehilangan fungsinya. Dan kolesterolnya akan masuk dan akan dipecah. Jadi plak nantinya. Itu contoh kecil ya. Yang kedua apalagi kita akan pelajari lemak, bagaimana lemak yang bagus. Mau jenuh nggak jenuh sama saja buat kita, asal jangan dimodifikasi. Jadi kayak margarin, creamer, gudeg ya, gudeg yang sering dipanasin dulu. Karena lemak dan karbohidrat panas itu enak, tapi dia terikat. Dia terikat maka terjadi polimerisasi. Nah, polimerisasi tadi, Bapak Ibu, itu tidak bisa dipecah oleh sel Anda. Loh, saya nggak boleh makan duduk dong? Boleh, asal yang baru. Jangan yang makin lama makin enak. Nasi Padang, boleh yang baru. Gulai yang baru. Jangan yang makin lama makin enak. Karena itu sewajarnya kita memberi makanan yang tidak bisa dicerna oleh sistem algoritma tubuh ini. Begitu masuk dalam darah, nggak ada jalan lain. Harus dibakar. Di mana? Kalau sel nggak bisa bakar, dalam darah dibakar. Jadi apa? Jadi plak akhirnya. Kemudian dari makan dimodifikasi ya, sudah saya singgung, bakar lemak. Nah ini butuh skenario, Bapak Ibu. Kita butuh bantuan beras karnus. Untuk apa? Untuk penyediaan ATP awal. Bapak Ibu agak sulit memahami di sini. Jika tidak ingat tentang beta oksidasi. Beta oksidasi. Nanti kita ketemu di kuliah karnus ya. Anda mau belajar tentang beta oksidasi. Kenapa beras karnus? Apa sebabnya sebagainya? Ada semua alasannya dan alhamdulillah sudah banyak bukti dari penerapan konsep ini. Kemudian berdoalah pada Sang Pencipta, bersyukur, berdoa minta petunjuk dan sebagainya. Hubungan dengan Sang Pencipta. Berjemur wajib, Bapak Ibu. Tapi ingat, Bapak Ibu tidak boleh minum obat anti kolesterol. Karena percuma, Anda berjemur apa minum obat anti kolesterol percuma saja. Karena liver Anda tidak boleh mengeluarkan kolesterol akibat obat tadi. Padahal kita berjemur itu untuk dapat vitamin D. Vitamin D itu bahan bakarnya apa? Bahan bakunya apa vitamin D itu? Adalah 7-dehidrokolesterol. Dan itu adalah kolesterol yang ada di dalam kulit. Dan kulit ini dapat kolesterol dari mana? Dari liver. Nah, liver nggak boleh mengeluarkan kolesterol sama obat. Berjemur, ya percuma, Ibu. Kita akan gosong. Nggak dapat apa-apa. Malah rusak kulit kita. Jadi tidak boleh minum obat anti kolesterol. Terus gimana caranya? Ya ada programnya, Ibu. Untuk melepas obat itu ada programnya. Ada programnya. Nggak langsung lepas, enggak begitu. Ada programnya step sampai bisa lepas semua terkembalikan ke asalnya, tak lepas. Anda akan itu normal lagi. Nah, contoh pada konsekuensi penyembuhan diabetes. Kami itu akan fokus di sini. Akan fokus di plak ini. Kita harus selesaikan ini. Otomatis kalau kita selesaikan ini, otomatis tensinya akan turun,
kebas akan sembuh, diabetes akan sembuh, dan banyak hal. Karena ini problem utama di situ. Ya, kita tiga tahapan, berbagai metabolisme, otot, bercinta. Nah, nanti detailnya ada semua, Ibu. Nah, kalau mau lebih detail, ikut aja program P3D nanti ini. Kita akan mau rekonstruksi lambung dan APOA1. Apa APOA1? Nanti ada di programnya, Ibu. Ini penting sekali. Akhirnya 2x1 dari Fatma dan sebagainya ya. Ini semua ada. Kemudian yang jelas gunakan aplikasi Kanus Pos 1. Nanti ada dokternya yang akan memandu, Ibu. Ada dokter yang memandu, Pak Ibu nanti. Jadi kita butuh data awal dan sebagainya. Kemudian setelah itu 2 minggu penerapan, kita minta lihat data robot. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk olahraga. Olahraga apa aja, nggak usah lari, jalan kaki bisa, rutin aja. Kalau nggak bisa, olah nafas, kita banyak cara ya. Nah, ini untuk kondria ini kita bisa dengan olah nafas. Bercinta untuk apa? Untuk mengeluarkan kolesterol yang sudah dibongkar oleh sistem tubuh. Jadi kolesterol yang dari plak itu akan dibongkar lagi dan dipakai. Ya, jika masih bisa bercinta, bercintalah. Jika nggak bisa bercinta, akibatnya ada pasangan ya cari olahraga yang lain. Bisa diselesaikan, Dok. Tapi Pak, saya diabetes, nggak bisa lagi laki-laki. Anda kan bisa lagi, insya Allah. 2 minggu, mulai minggu kedua, Anda sudah bisa lagi, otomatis. Tidak perlu obat kuat. Ya. Jadi ini tahapannya, kita akan, insya Allah Anda akan baik lagi, sehat lagi. Nah, apa langkah teknisnya? Bapak Ibu, kami ada program P3D, pakai aplikasi Kanus Pos 1, Kanus Bot ya, ada robotnya, durasinya berapa? 3-4 bulan. Nah, ini data-datanya, jadi Anda kan dapat buku panduan, ada konsultasi, kemudian ada robot pendampingnya, ini aplikasi. Inputnya apa? Kami minta data lab dulu semuanya, data lab masuk, kemudian data harian, nanti Bapak Ibu akan input sendiri, kita akan proses di sini, kita akan pandu. Kita akan pandu untuk Anda, hidupmu bagaimana sih yang benar, gitu loh. Jadi yang ini kayak sekolah kehidupan, Bapak Ibu. Sekolah kehidupan lagi, apa yang salah di kehidupan Anda. Didampingi 24 jam. Nah, ini dibantu oleh nutrisinya ini. Nah, ini milestone-nya ya. Nanti bisa dipelajari, nanti ada rekamannya, boleh nanti di setel lagi. Nah, untuk data kesembuhan silakan download di sini ya, Ibu. Ini. Datanya ada, silakan download atau di TikTok. Ada di TikTok ya, TikToknya apa ya? Konsep Kanus Official itu saya bacakan data ini. Silakan di setel aja TikTok itu dan share kemana-mana ya. Untuk data kesembuhan, ada 2 data itu. Nah, yang data yang di link ini ada berapa ya? Ada sekitar 10-an lah, sudah kita case reportkan. Nanti silakan dipelajari, lihatlah data-datanya di situ ya. Baik, Bapak Ibu. Ini contoh kasus kanker ya, kasus kanker mata. Retinoblastoma kita tangani 2017 hingga sekarang anak ini alhamdulillah sehat sampai sekarang. Kanker otak ini pada Safa ya, otak dia sepertiga kena kanker, udah buta anak ini. 2017 kami tangani dan sekarang anak ini sudah sembuh, sudah lama ya, sudah 20 hingga sekarang dia sudah sekolah, ada normal, dia hidup normal. Ini diabetes yang luka-luka di punggung. Beliau waktu itu kasihan sekali, beliau menunggu aja karena memang nggak ada lagi cara lain, dipotong nggak mungkin kan, masih dipotong di sini nggak mungkin. Alhamdulillah dia sembuh sekarang, Ibu, sampai sekarang. Jadi langkah preventif dan kuratif yang menentang alur dan tatanan algoritma tubuh manusia akan menghasilkan bencana kemanusiaan. Bapak Ibu, aturan sudah ada. Kita sakit, kita hanya perlu balik ke aturan itu. Hanya itu aja sebenarnya. Ini ada buku-bukunya, silakan dibaca. Tapi untuk baca buku fundamental ini, Bapak Ibu, high effort. Silakan dimiliki jika mau berkenan dan ikut kuliah Kanus. Karena membaca buku ini bagi teman yang nggak punya basic di biologi yang kuat, kimia yang kuat, lumayan agak sulit. Jadi boleh silakan teman-teman beli buku fundamental Kanus atau buku program Kanus Care ini untuk pendampingan, silakan. Nah setelah itu ikut kuliah Kanus, kuliah 2 hari saja. Kalau bisa sekali seumur hidup, Enggak perlu berkali-kali, sekali seumur hidup paling nggak Anda tahu buktinya seperti apa. Ini kuliah Kanusnya ya, sekarang alhamdulillah sampai angkatan ke-12. Nah, ini kemarin sudah lewat, Bapak Ibu. Sudah lewat, alhamdulillah kemarin banyak sekali peserta dari banyak
pulau, bahkan ada di Singapura juga ikut. Nah, harapan saya nanti KK 13, 14, Bapak Ibu bisa ikut. Saya belum tahu kapan ya, saya belum tahu kapan. Karena biasa kita setahun sekali, setahun 2 kali, nggak tentu ya. Tergantung nanti animo masyarakat. Karena untuk bikin acara ini memang butuh effort yang lumayan. Terima kasih. Sampai jumpa di kuliah kampus, bukan 12 ya, 13 jika berminat. Atau ikut langsung program pendampingan di Kanuscare. Dan kita sekarang punya namanya Kanuscare, jadi kita bisa melayani Bapak Ibu yang butuh panduan dengan tim dokter kami, dipandu jarak jauh untuk dapat kesembuhan, atau datang ke Sidoarjo, sebentar pasti ada di Sidoarjo ya. Sampai nanti akan ada cabang-cabang Kanuscare di kota-kota besar Indonesia. Demikian Pak Yanefri, saya kembalikan ke Pak Yanefri. Mohon maaf jika ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Luar biasa ya apa yang disampaikan. Memang Bapak Ibu semuanya, bagi yang baru pertama kali mendengar apa paparan-paparan ini itu mungkin sedikit berkerut keningnya ya mengikuti ya, karena banyak sekali rumus-rumus ketika kita SMA kuliah dulu. Nah, namun sebetulnya kalau tidak perlu jelimet gitu ya, kita sebenarnya bisa menangkap bahwa pertama, persoalan tubuh kita itu kan ujungnya muaranya kan di sel, begitu tadi ya kalau tidak salah ya. Dan sel itu jumlahnya banyak, triliunan, mungkin 100 triliun. Nah, setiap sel itu butuh makan, dia butuh energi. Kalau dia tidak punya energi, tidak bisa memproduksi energi, sel itu mati. Makin banyak yang mati, berarti makin banyak persoalan akan muncul. Nah, apa persoalannya sel itu? Nah, ternyata makanan yang ada itu tidak bisa diserap oleh sel. Jadi kita makan sumber protein, karbohidrat, lemak, tidak bisa diserap oleh sel karena sel itu ternyata tadi ada sumbatan gitu ya. Kira-kira begitu proses untuk orang awamnya gitu ya. Nah, ada sumbatan. Penyumbatnya itu adalah lemak yang tidak bisa diurai dengan sempurna. Maka terjadi banyak sumbatan dalam sel kita itu. Nah, kalau sudah terjadi sumbatan itu sudah dapat kita duga gitu ya. Jadi asam amino ataupun apa yang ada dalam diri kita, terutama glukosa tadi contoh yang paling gampang ya. Glukosa itu akhirnya beredar terus-menerus dalam darah, naiklah gula darah. Itulah diabetes kan. Jadi sebetulnya persoalannya bukan insulinnya yang kurang. Insulin itu kan tadi dijelaskan oleh beliau bahwa insulin itu memberikan panduan, memberikan sinyal supaya sel membuka diri masuklah glukosa. Tapi persoalannya bukan insulin yang kurang sebetulnya, tapi sel itu dalam keadaan tersumbat oleh plak tertentu. Plak itu muncul dari minyak yang tidak bisa dipecah dalam darah kita. Kenapa nggak bisa dipecah? Ya karena ternyata minyak yang masuk sudah banyak, tapi lipase untuk memecahnya kurang. Lipase itu dari asam amino. Kenapa asam amino kurang? Karena pengolahan di lambung tidak sempurna. Nah, sehingga protein yang kita makan, ikan, telur, daging, dan lainnya itu tidak mampu menghasilkan jumlah asam amino yang cukup. Maka lipasenya kurang. Maka lemaknya tidak bisa diurai. Maka terjadi plak. Nah, kira-kira begitu. Nah, ternyata ujungnya adalah di lambung. Jadi lambung itu harus dioptimalkan kembali ya. Nah, kira-kira begitu uraian secara ringkas mungkin tadi yang bisa saya tangkap. Memang untuk bisa memahami dengan lebih baik harus beberapa kali pertemuan kepada ibu semuanya. Namun dari apa yang beliau uraikan sangat bermanfaat bagi kita semua bahwa untuk menjaga kesehatan kita harus punya ilmu yang pas untuk itu. Pak Iwan, ada beberapa pertanyaan, mohon bisa merespon ya Pak. Saya bacakan dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama itu bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit lambung ini dari Pak Zamzam. Saya bacakan aja sekaligus nih beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mencegah dan mengobati penyakit lambung atau mah itu. Nah, kemudian dari Pak Agus Sulistiarso ini penjelasan yang terakhir disinggung oleh Pak Iwan. Izin bertanya Pak Dokter, saya Agus didiagnosa penyakit diabetes sejak 2018 dan rutin minum obat. Nah, pertanyaan
saya merasa kejantanannya mampu bagaimana mengembalikan. Nah, itu tadi disinggung sedikit oleh Pak Iwan. Kemudian kalau dari Pak Fafi ini tentang bagaimana membeli beras Karnus, itu bisa dibeli secara online, antara lain misalkan di www.tokokarnus.com strip ID 2191, ada di chat, bisa dilihat di chat, antara lain di situ. Kalau susah nanti juga bisa hubungi salah satu nomor HP dari panitia, misalkan nomor 08 11 11 947, misalkan yang nanti bisa komunikasi lebih jauh kalau tentang produk di situ. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi silakan Pak Iwan mohon direspon sejenak, mungkin 10 menit ya maksimal ya. Karena waktu sedang. Silakan Pak Iwan. Baik, Pak Janefri. Jadi untuk mencegah penyakit lambung, yang pertama berarti kita makan yang teratur. Jadi makan yang teratur. Jadi kalau pencegahan sih normal-normal aja. Seperti yang sudah Bapak Ibu dengar ya, makanan teratur, makanan yang tidak terlalu keras, ya. Pengunyahannya itu yang sabar ya, pengunyah agak sabar. Biasanya kita tuh sakit lambung itu akibat memang makan makanan kita tuh terlalu keras dan juga pola makan itu yang nggak teratur, kemudian kerjaannya berat. Jadi lambung itu logistik, Bapak Ibu, logistik. Jadi pada saat kita ini bekerja berat, aktivitas banyak, meeting banyak, maka siapkan logistik itu, pastikan itu cukup ya, cukup. Itu pencegahannya. Nah, untuk apabila ada gejala mulai sakit lambung, karena lambung itu logistik, maka dia itu otomatis ya besar resikonya teriritasi, itu merupakan suatu konsekuensi dari lambung. Jadi seperti Bapak Ibu masak kena minyak itu ya konsekuensi. Begitu kena minyak diapain? Nah itu aja kan. Sama juga sama lambung. Lambung tugasnya logistik. Dia ada proses kimia dan juga semi fisik karena dia bisa makanan itu bisa bersentuhan dengan dindingnya dia. Jadi kalau dindingnya itu dia makanannya terlalu kasar ya bisa teriritasi, itu yang paling secara fisik ya. Jadi intinya sakit lambung itu hal yang suatu konsekuensi waktu kita hidup. Nah, yang paling penting adalah begitu kita mulai tidak nyaman di lambung kita, itu bagaimana yang kita lakukan? Yang pertama, jangan dinetralkan. Segera berikan suatu pelapis asam lambung. Suatu pelapis asam lambung. Yang ketiga, segera berikan makanan-makanan yang proteinnya itu agak sederhana, yang mudah. Contoh, kita makan protein yang sudah agak pecah ya. Contohnya kacang hijau yang sudah lembut, ya, yang sudah lunak sekali, atau tempe yang direbus misalkan. Nah itu supaya apa? Supaya begitu lambung kita itu terjadi penurunan asam lambung, nah makanan yang protein tinggi itu sudah semi mudah dicerna. Karena kita harus mikirkan, selama kita ngobatin lambung, jangan sampai sel kita itu kelaparan sehingga dia malah terjadi plak nantinya. Karena makanan kita nggak bisa dicerna. Jadi sinergis. Jadi betul lambung itu ada masalah, segera lapisi dia, segera bangun dia dengan cara apa? Beri resisten dan kolagen tadi. Itu bisa ada di AG sereal. Saat ini ya hanya ada AG sereal itu Bapak Ibu saat ini. Yang memang secara spesifik memang untuk bertujuan membangun lambung itu. Karena kolagen itu yang kami temukan itu kami tidak jual ke pihak lain. Kita pakai semua sendiri untuk spesifikasi yang tersebut. Kalau diganti kolagen ini kan tidak bisa, karena berbeda komposisinya dan juga beda ikatannya. Sementara ini masih ada di AG sereal itu yang bisa untuk melapisi. Segera beri AG sereal. AG sereal dilapisin aja, setelah enak ya udah selesai, hidup normal lagi. Jadi itu fungsinya di asam lambung kita, jangan sampai kita terjebak begitu sakit lambung langsung kita kasih obat penentu asam lambung. Saya yakin tidak akan ada kesembuhan di lambung itu, dia akan sering kumat lagi. Dan yang paling penting adalah begitu dia kena obat penentu asam lambung itu, maka fungsi lambungnya itu tidak berfungsi, sehingga akan berdampak pada kemudian hari di dalam alur pembuluh darah kita. Ini yang kita harus hindari.
Jadi itu Pak Yan, singkatnya untuk mencegah dan menanggulangi problem lambung. Intinya lambung teriritasi itu adalah suatu keniscayaan, suatu resiko hidup kita. Tapi penting setelah kita mulai ada rasa tidak enak, segera bangun dia, terus segera kasih makan makanan yang proteinnya itu sederhana, sudah terpecah. Jadi paling gampang ya kacang hijau yang sudah lembut sekali, tempe-tempe yang sudah dikukus yang agak lembut di presto boleh, atau bandeng presto nggak apa-apa, yang pokoknya sudah terpecah itu. Sehingga sambil kita bangun, ternyata protein makanan yang kita makan yang sudah sederhana itu bisa menggantikan peran, bisa memasok asam amino yang cukup dalam kondisi lambung yang masih belum sempurna. Iya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, untuk lambung itu berarti hampir setiap orang ya, berarti itu mempunyai masalah lambung, besar atau kecil gitu. Artinya kan ada orang sakit mah, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak sakit mah ternyata juga berisiko dengan menurunnya fungsi lambung ini. Nah, salah satu yang sudah diriset berapa lama oleh Pak Iwan dan tim, yaitu tentang AG sereal tadi itu. Jadi ada produk yang beliau coba susun sedemikian rupa untuk membantu mengoptimalkan kerja lambung, karena dalam AG sereal itu ada pati resisten dan ada kolagen gitu ya. Kalau boleh Pak Iwan, mungkin 1 menit atau 2 menit bisa dijelaskan sedikit tentang AG sereal ini Pak, fungsinya dalam mengoptimalkan lambung itu kira-kira bagaimana Pak? Kenapa dia bisa begitu? Dan apakah misalnya tanpa AG sereal juga bisa normal sendirinya? Barangkali bisa sedikit dijelaskan Pak. Ya, jadi lambung itu kan ada mukosa. Itu terbuat dari semacam senyawa glikoprotein. Sebenarnya pada sel lambung yang sehat itu bisa bikin sendiri. Nah, pada saat kondisinya itu sudah tipis, karena ada suatu masalah, entah ada luka dulu, atau memang orang ini makanannya nggak beres, sehingga dari dalam selnya lambung itu tidak bisa memproduksi mukosa lambung yang cukup baik. Nah, apabila dia masih belum parah, insya Allah dia bisa sendiri. Nah, tapi bagi mereka yang sudah terlanjur nih, masuk ke suatu hal yang kronis, ini tidak bisa. Harus ada faktor lain yang sementara melapisi lambung ini sambil dia dibangun. Karena di dalam mukosa itu kan terdiri dari paling enggak 2 senyawa besar, yaitu suatu protein dan ada senyawa dari gula yang membentuk suatu senyawa glikoprotein yang dibuat oleh sel lambung itu. Nah, masalahnya kondisinya sudah tipis. Yang kedua, ada kemungkinan sel lambung itu tidak bisa bikin. Nah, supaya dia bisa membuat, otomatis ya kita kasih dulu yang siap sajinya dulu, sementara waktu. Nah, supaya itu ya ada di AG-sereal itu Pak Jan Efri, sementara belum bisa dibuat sendiri. Karena membuat pati resisten itu tidak mudah. Itu butuh banyak treatment, apalagi kolagennya belum bisa untuk, apalagi sudah kronis ya. Nah, bagi yang awal-awal, insya Allah dengan memberi makanan yang lembut, jangan dinetralkan. Nah, coba dulu beberapa hari, jika dia balik ya sudah selesai, tidak perlu diapain lagi. Begitu. Iya, baik Bapak Ibu semua, saya kira cukup cukup terstruktur ya yang gue sampaikan. Jadi lambung yang bermasalah tidak mampu lagi memproduksi kebutuhan lambung tadi itu ya. Terkait mukosa di lambung sudah tipis misalnya gitu ya. Maka pada saat itu perlu dibantu dari luar, yaitu dengan AG sereal itu. AG sereal itu antara lain mengandung kolagen gitu. Jadi ada bantuan dari luar untuk sementara waktu. Tadi kalau nggak salah jadwalnya sekitar 3-4 bulan. Maka lambung akan kembali berfungsi optimal dan setelah itu tidak membutuhkan pendampingan yang maksimal ya. Jadi artinya lambungnya akan bekerja kembali dengan normal. Nah, jadi selama lambung tidak bekerja normal, itu artinya dapur tubuh kita terganggu terus-menerus. Makanya sel tadi akan kekurangan zat-zat yang dibutuhkan. Baik Bapak dan Ibu, kira-kira begitu barangkali poin-poin penting yang dia sampaikan. Dan sekali lagi kami
informasikan bahwa pertemuan satu kali memang tidak cukup untuk membahas hal ini secara keseluruhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang ingin untuk mengikuti lebih lanjut, bisa memahami lebih lanjut tentang konsep Karnus ini, ada banyak cara ya. Satu, bisa ikut pelatihan yang tadi Pak Iwan sudah infokan. Bisa ikut pelatihan, nanti jadwalnya akan diberitahukan kemudian. Yang kedua, insya Allah kami juga akan fasilitasi Zoominar lanjutan gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengikuti lebih jauh Zoom ini, silakan isi daftar hadir. Kita akan invite nanti ya ketika ada lagi sesi yang Pak Iwan ada waktu saat itu, kita akan konsultasi lebih lanjut. Nah, yang ketiga Bapak Ibu juga klik aja di Google ya, konsep Karnus. Akan muncul banyak sekali penjelasan. Bukannya praktis, ada yang panjang, ada yang pendek, itu bisa didengarkan sendiri. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin membeli beberapa produk seperti AG Sereal, tadi ada yang bertanya, kemudian beras Karnus, tadi sudah diinformasikan di situ ya, boleh coba untuk pesan secara online. Sudah diberikan infonya di chat tadi. Yang bisa Bapak tinggal klik saja www.tokokarnus.com ID 2191. Misalnya di situ nanti akan muncul jenis produk dan cara untuk pemesanannya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Terima kasih Pak Iwan dan tim dari Surabaya yang menyiapkan diri untuk kita pada hari libur ini, serta untuk Mbak Rifa Afiqia, kemudian Pak Widodo dan tim yang juga menyiapkan acara ini dengan sangat baik sekali. Sepekan ini mereka jumpalitan nih untuk ngumpulin para peserta. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga berkah dan semoga memberi manfaat bagi kita semua. Saya Yanafi, ucapkan terima kasih dan mohon maaf apa yang barangkali kurang berkenan selama menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanefri. Saya ambil alih kembali. Baik Bapak Ibu audiens yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Saya mewakili penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga moderator atas webinar yang sangat informatif dan bermanfaat sekali hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu audiens yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Semoga hari ini banyak ilmu yang didapatkan dan tentunya bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Bapak Ibu agar tetap terhubung dengan info kesehatan, silahkan bisa subscribe ke channel sosial medianya Sehat Sepanjang Hayat, atau langsung mengakses link yang sudah tertera pada kolom komentar. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam kegiatan webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan menjadi bagian dari kehidupan. Tidak tersesat. Jalan akan terbuka bagi yang bersungguh-sungguh. Kebaikan datang untuk mereka yang selalu bergerak. Setiap ciptaan pasti disemakan aturan oleh Sang Penciptanya. Karena itu, lihat butuh ilmu, maka carilah ilmu tentang aturan Sang Pencipta. P3D, sebuah bentuk implementasi dari konsep Karnus sebagai program pendampingan oleh para ahli, memberikan pelayanan dan perawatan terbaik. Program kami P3D, pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif. Agar sehat dari penyakit degeneratif kronis, sehat butuh ilmu, yaitu ilmu kesehatan sesuai algoritma Sang Pencipta. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.